syair. Syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait itu terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair tersebut digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang. Contohnya seperti suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bait di dalam syair ini sangat banyak. Ditinjau dari struktur fisiknya, syair ini sangat terikat oleh jumlah baris di dalam satu bait, jumlah suku kata di dalam tiap baris, jumlah bait dalam tiap puisi, dan aturan di dalam hal rima serta ritma. Jenis-jenis syair. Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi 5 golongan. Di antaranya, 1. Syair panji. Syair panji merupakan syair yang berisi atau bercerita mengenai suatu keadaan yang terjadi dalam istana atau kerajaan. Keadaan orang-orang yang ada atau juga berasal dari dalam istana. Contohnya seperti syair Kentambunan. Kedua, syair romantis. Syair romantis merupakan syair yang berisi mengenai perasaan cinta atau percintaan pelipur lara dan cerita rakyat. Contohnya seperti syair Bidasari. Ketiga, syair kiasan. Syair kiasan merupakan syair yang menceritakan mengenai percintaan antara ikan, burung, atau juga buah-buahan yang semuanya hal itu hanyalah simbolik yang terkandung di dalamnya, kiasan atau juga sindiran kepada peristiwa tertentu. Contohnya seperti syair Burung Pangguk. Keempat, syair sejarah. Syair sejarah merupakan suatu syair yang berdasarkan peristiwa sejarah terpenting. Contohnya tentang peperangan. Contoh syair sejarah ini misalnya syair Perang Mungkasar. Kelima, syair agama. Syair agama merupakan syair yang mengandung tema ajaran ilmu tasawuf. Syair agama ini tergolong syair terpenting yang terbagi menjadi 4, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan syair nasihat. Unsur-unsur syair. Unsur di dalam sebuah syair itu berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yakni unsur yang terdapat di dalam syair itu sendiri maupun unsur yang mempengaruhi itu dari luar. Unsur intrinsik syair. Tema. Tema merupakan ide pokok yang ingin disampaikan penyair melalui syairnya kepada para pembaca. Tema yang digunakan oleh sang penyair itu beragam. Contohnya seperti tentang kemanusiaan, agama, alam, keindahan, pendidikan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Perasaan. Perasaan merupakan suatu yang ingin penyair utarakan yang berupa ciri khasnya, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik syair. Nada. Nada merupakan suatu intonasi atau juga penekanan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek, menasehati, bergurau, bergembira, mengkritik, berbelas kasihan, dan sebagainya. Amanat. Amanat merupakan suatu pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada para pembaca. Umumnya pesan di dalam syair ini ditafsirkan sendiri oleh pembaca sesuai dengan pemahaman pembaca. Unsur ekstrinsik syair. Yang pertama, latar belakang kehidupan penyairnya. Kedua, pendidikan penyair. Ketiga, latar belakang budaya dan sosial. Dan yang keempat, adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Ciri-ciri syair. Kesatu, syair terdiri atas 4 larik atau baris dalam tiap-tiap bait. Kedua, syair tidak memiliki sampiran seperti pantun. Dengan kata lain, semua baris itu mengandung isi dan juga makna. Ketiga, syair ini tidak selesai dalam satu bait. Keempat, makna syair juga ditentukan oleh bait-bait selanjutnya, atau hampir sama dengan paragraf dalam cerita. Kelima, syair ini berpola rimanya A, atau rima sama. Dan yang keenam, irama yang terjadi pada tiap pertengahan baris antara 4-6 suku kata.
Terhadap guru, hendaklah hormat, ilmunya banyak memberi manfaat, menyelamatkan hidup, dunia akhirat. Kepada guru, hendaklah sopan, tunjuk ajarnya Ananda dengarkan, penat letihnya jangan dilupakan, supaya hidupmu dirahmati Tuhan. Kepada guru, janganlah durhaka, janganlah pula berburuk sangka. Tunjuk ajarnya Ananda jaga, supaya manfaatnya dapat dirasa. Kepada guru, eloklah perangai, apabila disuruh janganlah lalai. Tunjuk ajarnya selalu dipakai, supaya hasratmu lekas tercapai. Kepada guru, janganlah menista, bercakap kasar bermasa muka. Orang benci, Allah pun murka, hidupmu akan terlunta-lunta. Wahai Ananda permata bunda, gurumu juga manusia, tentulah ada lebih kurangnya, maafkan olehmu bila ada salahnya. Kepada guru, jangan memendam, orang pendendam imannya padam. Budi gurumu janganlah kau lupakan, penat letihnya jangan kau abaikan. Ilmu diterima engkau amalkan, semoga pahalanya sama dirasakan. Budi gurumu selalu dikenang, jasanya besar bukan kepalang. Engkau dididik menjadi orang, ditunjukkan pula jalan yang terang. Syair tunjuk ajar Melayu, disunting daripada buku karangan Tenas Effendi.